Terima kasih Pak Andre, ya terima kasih untuk waktunya ya yang sudah diberikan kepada saya. Saya pernah hadir di PD Mulia Industri Group 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Dan hari ini saya diundang kembali ya untuk sharing dan memberitahukan firman Tuhan ya. Saya bersyukur sekali ya. Kami senang sekali bisa ada di dalam kebaktian yang selalu membicarakan firman Tuhan, karena itulah kesempatan yang sangat indah pada waktu-waktu hari-hari terakhir ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, senang sekali jikalau pada siang hari ini kami tahu setiap pagi dan setiap hari selalu baru kasih setia Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Karena itu kami datang pada siang hari ini bersama-sama dengan saudara-saudaraku di PD Mulia Industri Group ya Tuhan, baik yang ada di rumah atau di kantor mereka masing-masing. Kami berdoa, hadirlah Tuhan, firman-Mu itulah yang kami mau perhatikan pada siang hari ini, supaya pada hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang, hari-hari yang sukar bagi orang-orang ya Tuhan, ya Tuhan yang di luar Engkau, tetapi bagi kami inilah hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu ya, kita baca dulu firman Tuhan Roma 8 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan ya. Ini judulnya saja sudah keyakinan iman ya. Tetapi ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup bukan pada masa-masa yang gampang ya. Apalagi pada masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menubuatkannya ya. Jadi kita hidup pada masa-masa yang sukar. Kenapa saya bilang yang sukar? Karena Tuhan, kalau kita hadir pada akhir zaman ini, Tuhan memberikan satu kemampuan yang besar, ya, kemampuan yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, ya. Jadi kalau saudara lihat, kita nggak boleh lupa akan salib Kristus ini. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu tidak boleh kita lupakan. Bagaimana cintanya, bagaimana Dia sudah meninggalkan surga, bagaimana Dia mau disesta, bagaimana Dia mau dicambuk, bagaimana Dia dengan tulus tidak membela, rendah hati, tidak sombong, tidak berkuasa, ya, supaya apa? Supaya semua kita pun yang kita rasakan di atas dunia ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus ya. Sehingga Tuhan bilang gini, aku mengasihi engkau ya. Aku mengasihi engkau, nggak usah bertanya sekarang apakah Tuhan mengasihi kita. Aduh, Tuhan itu sangat mengasihi kita ya. Sampai Dia mengorbankan segala-galanya ya. Segala-galanya, bahkan nyawanya pun diberikan kepada saya dan saudara ya. Sehingga pada hari-hari ini, apapun kondisinya Bapak dan Ibu, sampai Paulus itu ya memiliki satu keyakinan baik kuasa maupun langit ya di atas bumi ini, tidak ada yang dapat memisahkan antara kasih kita dengan kasih Kristus. Jadi Bapak dan Ibu, hari-hari ini kita sangat bersyukur ya. Apalagi Bapak dan Ibu adalah pekerja-pekerja keras di kantor ya, dari pagi sampai malam ya. Lalu bekerja, membanting tulang ya istilahnya ya, lalu kemudian untuk menghidupi keluarga, untuk untuk menghidupi anak-anak ya, memikirkan sekolah, memikirkan ini, wah banyak sekali masalahnya ya. Tapi disitulah ya
kita firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang yang menang itu nggak kerja keras ya, tapi apa? Tapi hatinya bahagia, damai sejahtera, dan itu hanya di dalam Kristus. Saya ingat pengalaman saya waktu COVID 2 tahun saya nggak kerja, tapi saya heran, kenapa saya bisa makan ya? Uangnya nggak ada, tapi apa? Hidup dengan iman ya, ternyata bisa ya. Jadi artinya saudara-saudara, pada masa-masa ini kita harus beriman ya. Kita mesti membuat iman kita bangkit. Gereja Tuhan, orang-orang percaya mesti hidup di dalam iman. Itulah hidup di dalam berkemenangan ya. Mari lihat lagi firman Tuhan. Di Roma 12, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita hidup sebagai orang menang ya. Orang yang menang artinya orang yang sungguh-sungguh percaya, beriman kepada firman Tuhan, bukan kepada perkara-perkara dunia, bukan kepada berita-berita dunia. Ya, pada tahun yang akan datang mungkin krisis global itu ekonomi akan semakin sulit, betul itu kenyataan yang ada. Tetapi bagaimana kita caranya untuk hidup di dalam iman kita kepada Tuhan? Kita baca Roma 12, ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, ini yang paling penting. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah ya. Ada suatu perubahan oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi Bapak dan Ibu, perjalanan kita untuk percaya kepada Tuhan tuh nggak boleh statis ya. Kenapa? Karena Tuhan akan menaikkan level kita terus sampai kepada pengenalan kita akan Tuhan. Itu memang kalau kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya, Tuhan akan menambahkan iman kita terus ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang nggak pernah kompromi akan dosa. Ya, tanda kutip, Tuhan itu baik ya. Tapi dia adalah Allah yang adil. Ya, kita nggak boleh lupa. Jadi kita harus selalu apa? Selalu rindu supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki ya. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus merubah mindset ya Bapak dan Ibu ya. Kalau mungkin mindset kita dahulu ya. Kalau dulu kita bisa bilang kalau kita kerja keras pagi sampai malam lupa Tuhan, lupa berdoa ya kan, gaji nggak nambah-nambah ya kan. Kalau gaji nggak nambah-nambah ya, misalnya contohnya ya kan, harga-harga nanti barang naik, waduh kita akan kolaps. Tetapi di dalam Tuhan enggak ya. Di dalam Tuhan ya, kenapa? Karena ada pertolongan Tuhan, kita percaya ya. Segimanapun Tuhan berikan kepada kita ya kan, gaji mau 1 juta tetap cukup ya. Gaji nanti Tuhan naikkan 10 juta tetap cukup ya kan. Lalu kemudian Tuhan naikkan lagi gaji 15 juta tetap cukup, asli dalam Tuhan ya. Tapi kalau nggak di dalam Tuhan nggak pernah cukup ya. Kenapa? Karena keinginannya adalah keinginan untuk apa? Untuk mengejar hal-hal duniawi ya. Nah saudara, kita belajar, saya sedang belajar juga pada masa-masa ini untuk apa? Kita hidup dengan cara-cara surgawi ya. Nah, Ibu Bapak lihat ya kan, kita baca di firman Tuhan itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan pikiran kita ya. Semua kita baharui ya, kita benar-benar bergantung kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat, coba kita lihat bagaimana kita harus hidup sekarang sebagai manusia baru, manusia yang sudah dibaharui oleh Tuhan ya. Anak-anak Tuhan,
orang yang sudah berjalan ikut Tuhan lama ya, supaya kita sampai kepada ujungnya, yaitu bertemu dengan Tuhan ya di atas awan-awan ya. Lalu keluarga kita diselamatkan pada hari-hari yang sukar ini. Hidup kita damai sejahtera. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ya? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di Kolose 3. Inilah yang harus kita lakukan setiap hari. Ini perjuangan iman, ya. Inilah yang namanya perjuangan iman. Artinya apa? Kita tidak mau jadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibaharui oleh firman Tuhan, ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan di gereja, dimanapun kita bisa dengar. Tapi sekarang apa? Action, ya. Kita perlu action, kita perlu berubah. Kita mau diubahkan oleh Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita hidup menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, ya. Ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya. Jadi hal-hal duniawi itu nggak boleh berkuasa dalam hidup kita, ya. Karena itu kedagingan, Bapak Ibu, ya. Kata itu matikan, dimatikan, ya. Jadi ketika itu datang ya percabulan, kita lihat bagaimana dunia ini sudah benar-benar rusak ya. Percabulan, kenajisan, ya, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu semua sama dengan penyembahan berhala. Ya. Apakah kita masih serakah dengan uang? Apakah kita masih hitung-hitungan? Ya, sebagai orang yang percaya, apakah kita masih menyerahkan tubuh ini ya untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai? Ya. Nah, hari-hari ini mari ya kita kembali ya untuk benar-benar memiliki kerinduan untuk apa? Untuk dipulihkan oleh Tuhan, ya. Karena itu matikan, ya. Ayat 6, ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu, kalau menjadi orang Kristen, orang percaya sekarang ya, adalah orang percaya yang sedang Tuhan kuduskan. Semuanya Tuhan sedang kuduskan, ya. Kayaknya terasa nggak enak di daging, ya kan? Kayaknya gelisah gitu kan. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, memang. Kenapa? Ya karena kita surgawi, anak-anak surga. Ya, jadi cara-cara dunia emang udah bukan gue lagi, bukan gaya hidup aku lagi, ya kan? Yang artinya kalau mau naik pangkat mesti cari muka sama orang-orang yang mungkin direktur, ya itu cara-cara dunia. Ya kan, itu nggak kepake, itu pasti kita akan jatuh. Seperti yang kita lihat pada hari-hari ini, banyak sekali orang percaya yang sedang artinya hidup yang tidak sesuai dengan rencananya Tuhan, ya. Lalu kemudian ayat ke-7, dahulu ya kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Aku juga dulu begitu, ya. Bapak Ibu juga dulu begitu, tetapi sekarang no, ya. Sekarang tidak. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan sedang membawa kita naik level untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih melihat ya bahwa kita ini memang sangat dihargai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mati bagi kita. Aduh, Tuhan itu baik banget ya. Kebaikannya jangan digantikan dengan hal-hal yang duniawi. Tetapi mari kita bawa hidup kita, hati kita tiap-tiap hari, pikiran kita, tubuh kita. Untuk apa? Untuk hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, tetapi ayat 8 katanya, manusia baru itu buang. Nggak guna tuh. Ya kan? Buang semuanya itu, yaitu marah, ya, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dari mulut kita. Kita harus, kalau kita lakukan demikian, kita harus datang bertobat dan merendahkan diri. Kenapa? Itu bukan gue banget, ya. Itu adalah cara-cara iblis, ya. Itu adalah cara-cara iblis untuk apa? Untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kita adalah tubuh Kristus, ya. Kita adalah bait Allah yang kudus, ya. Kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Ya, pikiran kita harus isi terus dengan firman Tuhan supaya apa? Ketika hal-hal yang jahat datang, kita bisa bilang enggak, ya, itu bukan gue banget, ya. Kita buang di dalam nama Yesus. Kenapa buang kok?
ya kan? Ya dibuang. Kecuali kita mau, kita hidup terus-menerus ya, asik gitu dengan hal yang jahat itu. Apa kita nggak mau, kita berdoa sama Tuhan, kita buang ya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan dimuliakan melalui hidup kita ya. Ayat yang 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi Bapak dan Ibu kita ini orang-orang spesial ya. Kita harus hargai kehadiran Tuhan di dalam hidup kita ya. Kita baharui terus ya pengenalan kita akan Tuhan. Kita haus dan lapar. Kita lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kepada kita jalan-jalan di depan kita untuk menjadi apa? Seorang pemenang ya. Jadi cara-cara dunia ya, cara-cara dunia nggak berlaku bagi anak-anak Tuhan ya. Karena Tuhannya itu Tuhan yang menang. Kita lihat bagaimana Yesus ya, dia tidak sombong ya, merendahkan diri. Itulah caranya orang-orang yang menang ya. Tuhan nggak pernah membela walaupun dia diludahi ya kan, walaupun dia dihina, walaupun dia dikatai anak tukang kayu, Tuhan gak pernah membela. Kenapa? Karena dia tahu ya. Artinya apa? Semua itu memang cara-caranya Tuhan. Itulah yang Tuhan sedang inginkan kita lakukan Bapak Ibu, supaya dunia ini menjadi apa? Bukan menguasai hidup kita, tetapi cara-cara Tuhan, ya, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam penyembahan, kata-kata kita lembut kepada orang yang marah sekalipun. Kita bisa tes apakah kita sudah sabar hari-hari ini, ya kan? Untuk apa? Orang yang marah, orang yang kira-kira jutek, ya kan? Orang-orang yang nyebelin, apakah kita bisa sabar dan mengasihi dia, ya? Nah, mari Ibu dan Bapak, hari-hari ini kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita ya. Jadi siap-siap ya kan? Siap-siap untuk di-upgrade sama Tuhan. Ya, sakit nggak? Ya, kadang-kadang sakit ya kan, perlu perjuangan iman ya. Percaya, pegang firman. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kecuali dosa ya. Kalau kita berdosa, datang buru-buru, minta ampun, kemudian bangkit lagi, ya, lari lagi, ya kan? Kenapa? Karena kita ada di dalam pertandingan iman untuk menjadi seorang pemenang. Bapak dan Ibu, ya, mari kita bersama-sama bersyukur, ya, semakin mencintai Tuhan, semakin meninggalkan hal-hal dunia, ya, semakin gak suka hal-hal dengan cara-cara dunia. Kenapa? Karena kita sedang ada di dalam satu perlombaan iman ya, naik level dari SD, SMP, SMA ya, kuliah sampai kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Kita bersyukur ya, punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kita diciptakan Tuhan spesial di matanya Tuhan. Hatinya Allah ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa, bersyukur ya, tenang ya, walaupun ada masalah, ada badai datang, tapi itulah cara-caranya Tuhan untuk memberikan suatu proses peningkatan iman, keyakinan iman yang teguh bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi kita. Amin.